Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Shalom. Salam dari kemuliaan luar biasa. Haleluya. Seberapa pun kita yang ada di sini, kita percaya Tuhan ada di tempat ini. Amin. Haleluya. Dialah satu-satunya pengharapan kita. Allah yang berkuasa atas hidup kita.
kehidupan kita. Haleluya.
sukacita yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Yang bergelora
Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu luar biasa kepada kami. Kami percaya Tuhan akan janji-Mu. Kami percaya Tuhan, Tuhan ajar kami untuk kami tetap dapat bertahan, tidak gampang menyerah dalam keadaan apapun. Sebab kami tahu Engkau punya rencana dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu Engkau yang memberi kekuatan, memberi kemampuan kepada kami untuk kami dapat bertahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah memuji dan menyembah Engkau. Biarlah pujian penyembahan kami ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, bentar kembali kami akan belajar daripada firman-Mu. Mari Tuhan Kau urapi setiap kami, ajar kami mengerti, memahami akan kebenaran-Mu, supaya kebenaran-Mu itu dapat tertanam dalam hati kami, menjadi pegangan dalam hidup kami, sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Engkau urapi kami hamba-Mu, supaya apa yang kami sampaikan Tuhan itu semua adalah kehendak-Mu. Tuhan, Kau kuasai hati kami, pikiran kami, mulut kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami serahkan ini semua hanya di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, kalau saat pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali, kita akan belajar daripada firman Tuhan. Dalam firman Tuhan pagi hari ini akan berbicara tentang bertahan. Sekali lagi, firman Tuhan akan berbicara tentang bertahan. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, firman Tuhan katakan kita harus bertahan. Kita akan buka langsung Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-13. Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-13. Mari kita bangkit bersama. Kita akan baca ayat firman Tuhan ini. Kita akan baca bersama-sama. Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sekali lagi kita ulangi. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Silakan dulu. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus menyampaikan ini kepada murid-muridnya, ya, kalau kita lihat ayat ini, pasal yang ke-24, 25, Tuhan Yesus berbicara tentang akhir zaman, saudara. Bagaimana kehidupan orang percaya atau bagaimana keadaan dunia menjelang akhir zaman. Dan saudara, saat ini kita sebagai orang percaya atau dunia ini sudah sampai pada ujungnya. Kita sudah mendekati ujung akhir dunia ini. Dan kalau kita melihat firman Tuhan, kita menghubungkan dengan apa yang terjadi pada saat ini. Dunia ini sudah hampir masuk di ujung akhir zaman. Kita sudah di generasi terakhir bisa-bisa saudara. Ya. Keadaan dunia bukannya semakin baik, khususnya
Buat kita orang percaya nggak akan hidup semakin baik. Sebab apa? Banyak akan yang memusuhi kamu. Saudara baca ayat 24 ini, ayat 3, mulai ayat yang pertama pasal 24 ini, ya, apa yang akan terjadi pada orang percaya. Tetapi Tuhan Yesus katakan pada ayat yang ke-13, tetapi orang yang bertahan pada kesudahannya akan selamat. Orang yang bisa bertahan, bukan orang yang bisa memulai, saudara. Memulai itu gampang. Sekali lagi, memulai itu gampang. Tetapi yang bertahan sampai akhir itulah, yang menyelesaikan itu lebih sulit. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dan ingat, Tuhan yang diperhitungkan Tuhan yaitu yang bertahan sampai akhir, sampai selesai, yang akan selamat. Jadi ini berbicara tentang masa depan, bukan masa lalu. Ini berbicara apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita nggak bisa bertahan sampai akhir, maka sia-sialah itu semua. Apa yang telah kita lakukan. Kita nggak bisa berbicara kepada Tuhan, Tuhan, aku dulu itu sangat setia kepadamu. Dulu, Tuhan, aku dulu. Nah, masa lalu, saudara. Tetapi yang Tuhan inginkan bukan masa lalu kita, tetapi yang Tuhan inginkan, Tuhan berbicara pada saat pagi hari ini untuk masa depan kita. Bagaimana supaya akhir hidup kita bisa mengakhirinya dengan sempurna. Kita bisa mengakhirinya dengan benar. Maka dari itu, sebagai orang percaya, kita harus bisa bertahan dalam hidup ini. Lagu terakhir tadi, saudara, ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah dalam apapun juga. Apa yang harus kita pertahankan sebenarnya, saudara? Yang harus kita pertahankan yang pertama adalah iman. Berapa banyak orang Kristen, orang percaya yang gugur dalam imannya? Karena perjuangan iman. Iman ini harus diperjuangkan. Memang awal daripada iman itu adalah anugerah. Kamu diselamatkan oleh anugerah karena iman. Awal iman kita itu adalah anugerah, tetapi anugerah itu harus kita perjuangkan, harus kita pertahankan sampai akhirnya. Dan saudara yang dikasih Tuhan, orang yang bisa bertahan itu enggak tentu orang itu pintar, saudara. Bukan orang pintar saja yang bisa bertahan. Semua dari orang pilihan itu harus bisa bertahan. Karena berbicara tentang iman, orang pintar enggak semua bisa mempertahankan imannya. Orang kaya nggak bisa, nggak semua bisa. Orang yang bodoh pun nggak semua bisa. Itulah keadilan Allah. Dan kalau saya renungkan, ya, saya bayangkan
Allah itu Allah yang luar biasa adilnya, saudara. Dia manusia di hadapan dia itu sama. Entah itu kaya, entah itu pinter, entah itu kurang pinter, saudara, bodoh pun, yang sederhana. Tapi Tuhan bisa pilih dia. Dan dia bisa mempertahankan imannya kalau dia mau. Kalau dia setia. Dan orang yang setia itu sampai kapan, teman-teman? Sampai akhir. Orang yang setia itu sampai akhir, sampai mencapai tujuan. Gak peduli berapa lama dia hidup. Mungkin bisa bertahan 10 tahun, 20 tahun, 30, 40, 50 tahun. Dia tetap setia. Orang yang setia tidak melihat keadaan. Orang yang bisa bertahan tidak melihat keadaan, saudara. Kalau saudara melihat keadaan sekitar saudara, saudara pasti akan jatuh. Sebab keadaan yang kita hadapi tidak menentu. Ya. Dan seringkali apa yang kita lihat, kalau kita setia, malah yang terjadi semakin gak enak, saudara. Malah lebih enak orang yang sak-saknya sebagai orang Kristen. Wah, dia hidupnya yang diberkati, padahal sangat pede. Dia ini sudah setia, tapi dari dulu sampai sekarang dia tetap menonton terus, saudara. Hidupnya dilihat dia susah terus. Hidupnya kekurangan terus. Dan sebenarnya setia untuk kita bisa bertahan, kita nggak bisa melihat keadaan kita sekali lagi. Wah, nek diberkati setia. Berapa banyak orang awalnya hidupnya biasa-biasa saja, semakin diberkati, pas biasa-biasa saja hidupnya setia, saudara. Semakin diberkati, mulai mikir, saudara, mikir untuk begini, akhirnya mulai undur. Dan kalau kita melihat ini, seharusnya kita bisa mengambil kesimpulan, keadaan seperti inilah yang terbaik buat kita. Sekali lagi, keadaan seperti inilah yang terbaik buat kita, yang Tuhan berikan yang terbaik buat kita. Coba aja, seandainya tiba-tiba Christian oleh hadiah 1 miliar pun, iya, malah bingung, Bang. Wah, puji Tuhan, diberkati. Wah, buka usaha ini, usaha ini. Akhirnya saya bisa mau melayani kok repot. Urusanku ning kono. Gak bisa ngayai itu, kan? Apa yang terjadi kalau orang itu semakin repot? Orang kalau semakin repot, yang pasti kepada Tuhannya semakin mundur. Itu yang pasti.
Jadi Tuhan tahu kemampuan kita itu seperti apa. Maka keadaan seperti inilah yang terbaik yang telah Tuhan berikan kepada kita saat ini, saudara. Jadi kita gak usah melihat orang lain, wah orang lain itu semakin diberkati, duitnya banyak. Saudara tahu orang yang duitnya banyak itu malah semakin kumat. Orang yang duitnya banyak itu gak bisa tenang malah. Apalagi semakin banyak, kita semakin senang, tapi semakin mumet sebetulnya. Kalau dia mengandalkan dirinya sendiri, mempertahankan iman. Bagaimana supaya iman kita itu bisa bertahan? Iman kita itu bisa bertahan ketika kita tetap berpegang pada firman Tuhan. Sekali lagi, iman kita itu bisa bertahan ketika kita tetap berpegang kepada firman Tuhan. Karena yang mengguncangkan iman kita itu bukan manusia. Yang saudara hadapi itu bukan manusia, tetapi yang saudara hadapi adalah iblis, setan yang sudah pengalaman. Jadi kita gak bisa mengandalkan diri kita sendiri untuk mengalahkan iblis. Kita gak bisa mengandalkan diri sendiri untuk mengalahkan setan-setan yang selalu mengganggu, menggoda, yang mau menjatuhkan iman saudara. Maka dari itu firman Tuhan dalam 1 Petrus mengingatkan, hati-hati. Iblis itu seperti singa yang mengaum, yang siap menyerang. Saudara, kita ini sopo? Kita ini sopo di hadapan iblis? Manusia biasa itu kalau di hadapan singa itu kayak apa? Kayak sopo kok? Kita ini yang manusia biasa ngadepi singa itu. Apalagi saudara sendiri di hutan krungu suarane singa atau harimau, saudara. Akhir krungunya wis takut. Kita nggak takut harimau nanti kebun binatang, saudara. Kenapa dia dipakai, saudara? Kita bisa lihat singa itu di kebun binatang nggak takut, saudara. Coba singa itu dikeluarkan, saudara. Berani nggak saudara dekat? Maka dari itu pegang firman. Sebab hanya firman Tuhan itulah yang bisa menjadi senjata buat kita untuk mengalahkan iblis dan setan-setan. Pedang roh, yaitu firman Tuhan. Karena itu kita sebagai orang percaya, kita harus tahu firman Tuhan, supaya ketika saudara mau menyerah, saudara tahu senjata apa yang harus digunakan. Dan selama ini bagaimana saudara bisa menguasai firman Tuhan? Berapa banyak firman Tuhan yang saudara ngerti? Sederhananya aja, berapa ayat yang sudah saudara hafal?
Saudara, kalau saudara kita orang Muslim, mereka giat ngapalin ayat-ayat Al-Quran meskipun nggak ngerti. Ya tak? Mereka bangga apa? Ngerti artinya enggak. Ya, setelah tahu dibuka artinya, gak bisa ngomong, bener. Apal, tapi gak ngerti. Beda dengan saudara. Alkitab ini saudara bisa ngerti karena apa? Bahasa Indonesia. Kerinduan saudara kok kalah sama mereka. Aneh betul. Jadi orang Kristen nggak pengen belajar Alkitab itu aneh. Ya, seharusnya itu aneh. Masa kalah dengan mereka? Padahal Tuhan Yesus katakan apa? Dalam Injil Matius pasal 5. Kalau keagamaanmu tidak melebihi dari mereka, kamu tidak layak masuk kerajaan surga. Jangan mentang-mentang aku sudah percaya Yesus pasti masuk surga. Belum tentu, saudara. Sekali lagi belum tentu. Semoga semua orang Kristen masuk surga, masuk kerajaan Allah. Enggak. Memang percaya kepada Yesus jaminannya masuk surga, itu baru langkah awal. Sekali lagi itu baru langkah awal. Dan kepercayaan kita harus dibuktikan. Jangan kayak setan, dia mau percaya Allah itu satu, dia percaya. Jangan sampai iman kita itu tarafnya kayak setan, saudara, mau percaya tok tanpa dibuktikan. Iman itu tanpa perbuatan mati. Yakobus katakan, surat Yakobus, iman tanpa perbuatan mati. Jadi kalau saudara cuma percaya saja di hadapan Tuhan, bodoh dengan mati. Memang saudara masih hidup, tapi tidak punya kehidupan kekal. Untuk bisa bertahan, pegang firman Tuhan, supaya iman kita itu tetap kuat. Pegang firman Tuhan. Sebab firman itulah yang memberi kita kekuatan. Firman itulah yang menuntun jalan kita. Firman itulah yang menjadi terang buat hidup kita. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau saudara gak ngerti firman Tuhan, Tuhan Yesus kata betapa gelapnya kegelapan. Seharusnya sudah ada terang, tapi saudara gak mau memiliki terang itu. Di dunia ini, hidup ini gelap, saudara. Sekali lagi, hidup dunia ini ibaratnya gelap. Karena apa? Dunia ini dikuasai oleh kegelapan. Dunia ini dikuasai oleh kuasa kegelapan. Yang sanggup memberi terang cuma firman Tuhan. Hanya saya dorong saudara, ayo belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan. Masa kita kalah dengan mereka?
Masa kita gak mau mempergunakan anugerah itu? Kita baca firman itu setiap hari, kita renungkan firman itu siang dan malam, karena cuma firman yang bisa menuntun hidup saudara. Kita gak cukup seminggu sekali dengan firman, gak cukup seminggu 2 kali. Tiap hari renungkan itu siang dan malam, kata firman Tuhan. Renungkan itu siang dan malam, supaya apa? Kita bisa bertahan. Bertahan, iman kita bertahan menghadapi musuh kita. Kita bisa tetap setia sampai akhir hidup kita. Surat Wahyu katakan, kita Wahyu katakan, barang siapa setia sampai akhir, dia akan menerima mahkota kehidupan. Dalam mahkota kehidupan yang dicari oleh semua orang, mahkota kehidupan yang dicari bangsa-bangsa, hidup kekal yang dicari oleh semua orang. Tuhan sudah sediakan buat kita sebetulnya. Karena lagi Tuhan sudah sediakan, bahkan sudah diberikan kepada saudara. Cuma saudara bisa gak mempertahankan sampai akhir itu? Hidup kekal kita sudah terima, bisa gak kita tetap bertahan sampai akhir hidup kita? Kita tetap setia, setia sampai akhir, jangan menyerah. Tetap fokus pada tujuan kita. Tujuan apa? Tujuannya kekekalan kita. Fokus hidup ini ke sana, mencapai tujuan kita. Dalam dunia ini juga kita memiliki tujuan. Fokus pada tujuannya. Kalau saudara ingin meraihnya, saudara harus fokus. Harus tetap setia meraih tujuan. Gak bisa berhenti di tengah jalan. Dalam hidup kita sehari-hari juga ketika kita melakukan sesuatu, kita harus fokus pada apa yang kita lakukan. Dan ketika Mbak Indah jahit, dia harus fokus waktu jahit. Bisa nggak jahit kamu di Sambi? Sambi ngobrol. Iya. Di Sambi ngobrol jadinya kayak apa? Saya pesan senang saudara. Bisa fokus melakukan sesuatu dalam hidup ini. Yang masih sekolah, yang fokus pada sekolahnya. Yang sudah bekerja, fokus pada pekerjaannya. Harus memiliki target, supaya Pak bisa fokus. Kalau kerja, pokok kerja, ya hasilnya enggak memuaskan. Ketika melakukan sesuatu, fokus pada tujuan. Hidup kita juga fokus pada tujuan hidup kita. Tujuannya apa? Masuk dalam hidup yang dan fokus ke sana.
biarpun orang lain berusaha mengguncang iman saudara, meskipun orang lain bisa mengguncangkan iman kita, mempengaruhi kita, ketika kita fokus gak terpengaruh apa-apa. Tapi ketika fokus kita ini hilang, pasti akan jatuh. Ketika saudara kehilangan fokus hidup saudara pasti akan jatuh. Dan akan mencapai tujuan kita. Jangan menyerah. Apapun yang terjadi, jangan menyerah. Bertahan. Karena apa? Tuhan mengajarkan kita tidak boleh nyerah. Karena apa? Kita pasti bisa. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Karena apa? Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menangguhnya. Masalah yang kita hadapi, yang mengguncangkan iman kita, itu biasa semua. Gak ada yang luar biasa, gak ada yang terlalu besar dalam buat hidup kita. Karena apa? Karena Allah setia. Dia tidak akan mencobai melebihi kekuatan. Dia tidak akan melebihi kekuatanmu. Pada saat kamu dicobai, kamu akan diberi jalan keluar. Maka dari itu Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 katakan apa? Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Mengapa kita bisa bertahan? Karena apa? Masalah kita bisa menanggung. Persoalan yang kita hadapi tidak akan melebihi kekuatan kita. Kita pasti sanggup. Maka dari itu lagu tadi katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Dan lagu tadi katakan apa? Gak menyerah. Tuhan akan memberi jalan, Tuhan akan memberi kemampuan, kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Pencobaan itu biasa. Gak ada pencobaan yang lepas, yang sangat besar. Cuma masalahnya kita melihat pencobaan itu dari sudut pandang yang mana. Kalau saudara lihat pencobaan itu dari bawah, ya besar. Tetapi ketika pencobaan itu saudara lihat dari atas, kecil. Saudara tahu maksudnya ini? Coba saudara
ya enggak? Tak delok dari bawah itu semuanya jadi besar. Tapi kalau saudara lihat dari atas, semakin saudara naik, semakin saudara ke atas, akan semakin kecil. Bagaimana kita memandang persoalan kita? Itu yang menentukan sikap hidup kita. Nah, bagaimana saudara memandang masalah yang saudara hadapi? Saya ingat firman Tuhan minggu yang lalu dari Kak Hani. Kalau saudara memandang pencobaan itu sebagai pencobaan, sebagai beban, maka saudara akan berat. Tapi kalau saudara melihat pencobaan itu sebagai tantangan, saudara akan jadi semangat berusaha untuk menyelesaikan. Kalau pencobaan itu saudara lihat sebagai ujian, saudara akan bisa mengucap syukur. Karena apa? Nanti setelah selesai saudara akan naik level saudara. Level saudara akan naik. Iman saudara akan semakin naik. Karena apa? Sudah melewati ujian. Gak dari itu, kita buka Yakobus. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Dia kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bertahan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan sampai akhirnya sudah menjadi tahan uji. Dan ujian itu semakin besar, orang itu akan semakin kuat. Dalam perhatikan pohon-pohon, semakin tinggi ujiannya, anginnya semakin besar. Siapa yang pernah naik di ketinggian 10 meter ke atas? Bukan di dalam gedung ya, tapi di luar. Pohon kelapa ya, yang tingginya 10 meter ke atas. Mungkin naik menara yang tingginya 10 meter ke atas. Apa yang saudara rasakan? Anginnya semakin besar, saudara. Tiupan anginnya semakin besar. Kalau terjadi goncangan, goncangannya semakin besar. Mungkin Pak Noel pernah, saya yakin Pak Noel pernah naik 10 meter ke atas. Gak semua orang menikmati, saudara. Dia takut juga, saudara. Apalagi sudah naik, yang dinaik itu goyang, saudara. Kalau tegap kuat gitu aja, negatif tenang, saudara. Tapi naik dinaik itu goyang, saudara. Naik pohon itu segoyang. Meskipun saudara percaya pohon ini gak bakal tabruk,
tidak akan ambruk. Tapi ketika pohon itu goyang ditiup angin, ngerti piye rasanya? Meskipun yakin pohon ini gak akan ambruk gitu. Terus ketika saudara naik di atas, saudara lihat ke bawah, semuanya jadi kecil. Demikian juga kita. Ketika kita naik semakin tinggi, ujian kita semakin berat. Jangan berharap kalau saudara semakin setia, ujiannya enteng-enteng. Ya, semakin berat ujiannya. Ujiannya pun semakin angel. Nah, coba tanya Mbak Ganti, ujiannya semakin lama apa semakin gampang? Saya angel loh. Nah, ujiannya saya gampang, kenapa? Bisa jadi nggak? Semester 1 ujiannya angel, terus semester 2 kayak SMA, semester 3 ujiannya kayak SMP. Bisa semakin baik, saudara. Makanya jangan kaget kalau saudara nanti semakin setia ujiannya saya berat. Anak-anak gak usah gak setia banget aja ujiannya berat. Saudara gak akan naik level, saudara. Ya, saudara dari dulu sampai sekarang gak akan berubah. Dan saudara yang dikasih Tuhan, mari, kalau kita mau menerima mahkota kehidupan, jadilah tahan uji. Nah, kali lagi, jadilah seorang yang tahan uji. Ketika kita sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Memang untuk meraih sesuatu itu gak ada cara yang gampang. Sekali lagi, gak ada cara yang gampang untuk meraih sesuatu. Harus diperjuangkan. Semakin saudara berjuang, semakin keras, hasil yang akan saudara nikmati akan semakin besar. Amin. Mari kita berdiri, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu pada siang hari ini, pada pagi hari ini. Tuhan, firman-Mu mengajar kepada kami untuk kami dapat bertahan. Dalam keadaan apapun kami dapat bertahan, Tuhan. Sehingga kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang tahan uji. Sehingga kami dapat menerima mahkota kehidupan yang telah Engkau janjikan. Tuhan, kami tidak mau gagal. Ajar kami untuk kami dapat tetap berpegang pada firman. Memperoleh kekuatan hanya daripada-Mu, tetap melekat erat di dalam Engkau, Tuhan. Sehingga kami dapat menanggung apapun yang kami hadapi, kami dapat menghadapinya. Itu semua oleh karena anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita duduk. Haleluya, kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan.
Biarlah firman itu berakar, bertumbuh, berbuah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Untuk pertama Ibu Yuni dan kedua Ibu Rita. Haleluya, kita akan bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Hanya Dia yang layak kita sembah dan kita puji. Terima kasih.
bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat segala anugerah-Mu bagi kami. Engkau telah memberkati kami. Di akhir ibadah kami pagi hari ini, kami bersyukur buat pimpinan-Mu. Engkau telah pimpin kami mulai awal sampai akhir. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami berdoa buat persembahan setiap anak-anak-Mu. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau memberkati Tuhan. Engkau kembalikan berlipat kali ganda. Nyatakan kuasa kemuliaan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kami berdoa Tuhan, mari Tuhan setiap anak-anak-Mu di tempat ini, biarlah berkat-berkat-Mu senantiasa mengalir dalam kehidupannya, dalam keluarganya, rumah tangganya Tuhan, usaha pekerjaannya. Nyatakan kuasa kemuliaan-Mu. Tuhan, kami rindu Engkau pakai kami untuk kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada, jadi garam dan terang bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak hadir pada saat ini. Kami serahkan dia dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Kau memberkati mereka. Beri kemenangan Tuhan, untuk dalam minggu-minggu yang akan datang mereka dapat beribadah kembali bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa khususnya buat Steffi yang saat ini masih sakit Tuhan. Mari Tuhan Kau jamah dia, Kau sembuhkan. Tuhan, kami percaya akan kuasa-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap penyakit yang ada dalam tubuhnya kami ikat, kami usir keluar. Terima kasih Tuhan. Biarlah roh kesembuhan mengalir di dalamnya, dan dia dapat sembuh kembali seperti sedia kala. Juga buat Cici kami berdoa, kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam pemulihannya Tuhan, Kau sendiri yang turut campur tangan, sehingga ia dapat segera pulih kembali kesehatannya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Juga kalau sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing, kami serahkan perjalanan kami dalam tangan-Mu. Biarlah penyertaan perlindungan-Mu menyertai kami, sehingga kami dapat pulang sampai di rumah dengan selamat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih dari kanan saudara. Dan sekarang ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terima berkat, anugerah, rahmat, damai sejahtera dari Bapa di surga, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan pemeliharaan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.